Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Bertemu lagi luar dan sahabat sekalian di channel kesayangan Anda, Kacok Mandar. Pertemuan kali ini Kacok Mandar akan membahas tentang Puang Tobarani. Beberapa hari yang lalu, sebelum memasuki bulan Ramadan, saya dan kawan-kawan melakukan lawatan atau ziarah ke makam beliau dan melihat-lihat kompleks pemakaman di mana beliau dimakamkan. Namun pada konten ini bukan hanya membahas tentang makam beliau saja, namun juga tentang siapakah beliau sebenarnya yang bergelar Puang Tobarani dan bagaimana sepak terjang beliau. Diolah dari berbagai sumber, mari kita saksikan. Namun sebelum itu, sahabat Kacok Mandar yang belum subscribe silahkan di subscribe serta bunyikan loncengnya, karena subscribe itu gratis, berpahala, dan Anda yang akan pertama kali mendapatkan informasi dari Kacok Mandar yang getol membahas tentang kesenian, budaya, sejarah, dan tradisi Mandar, Sulawesi Barat. Luar dan sahabat Kacok Mandar, Puang Tobarani, begitu masyarakat Mandar mengenalnya. Puang Tobarani dimaknai bangsawan yang berani. Hanya sedikit informasi yang Kacok Mandar ketahui mengenai sosok ini, sebab memang hanya sedikit literatur yang menuliskan mengenai beliau. Namun beberapa informasi Kacok Mandar ketahui dari catatan, hasil diskusi, dan juga folklore mengenai beliau. Di daerah Tandung, Kecamatan Tinambung, terdapat situs makam beliau. Situs ini secara administratif berada dalam wilayah Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Pulau Mandar, Sulawesi Barat. Untuk sampai ke lokasi tersebut, dapat ditempuh melalui jalan desa yang sudah diaspal, berjarak sekitar 1 km dari jalan poros utama Polowali, Majene. Kompleks makam terletak di belakang rumah penduduk yang berbatasan sebelah utara dengan kebun atau hutan. Demikian pula dengan sebelah baratnya, sedangkan sebelah timur dan selatan dengan pemukiman yang telah dipagar oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar seluas 40 meter kali 30 meter dengan status tanah milik pribadi atau perorangan. Untuk merawat dan memelihara kebersihan makam oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, mereka telah menempatkan seorang tenaga juru pelihara dengan status honorer. Jumlah makam yang ada sekitar 125 buah dengan klasifikasi makam yang besar 7 buah, sedang 110 buah, dan makam yang kecil 21 buah. Dengan orientasi makam utara selatan sehingga dikategorikan sebagai makam Islam. Bila diperhatikan dengan seksama, nampak bahwa bangunan jirat makam, baik bentuk maupun teknik pembuatannya, tidak berbeda dengan makam pada kompleks makam lainnya, yaitu hanya berupa sebuah bangunan berundak dari sebuah batu monolit dilengkapi dengan atau tanpa gunungan, dengan nisan 1 atau 2 buah lainnya. Bentuk lainnya berupa sistem papan batu yang dibuat dengan cara susun timbun. Selain itu, nampaknya di kompleks ini ada beberapa bangunan yang makamnya sangat spesifik, yaitu jirat makam yang dibuat dari batu monolit dalam ukuran kecil, kemudian dipahat membentuk sebuah makam lengkap dengan gunungan dan 2 buah nisan. Gunungan ini seakan menyatu dengan bentuk nisan, balok dengan puncak melebar dan bulat, serta bentuk nisan pada kompleks makam ini selain berbentuk hulu keris dan gada yang selalu ditancapkan secara berpasangan pada sebuah jirat, terdapat pula beberapa buah nisan yang berbentuk balok tegak dan nisan selendrik atau balok. Hiasan mengisi bidang-bidang jirat makam. Nisan maupun gunungan makam ini terdiri dari ragam hias sulur pilin atau spilar, dan tumpal. Dengan cara pembuatan dengan cara memahat batu makam sehingga memunculkan sebuah hiasan dekoratif
dalam bentuk ornamen-ornamen timbul. Tulisan ini adalah tulisan milik akun Facebook Muhammad Fly cucunya Haliamin yang diupload pada tanggal 5 April 2015 di grup Kompadasa Mandar. Luluare dan sahabat Kacok Mandar, sudah menjadi rahasia umum bahwa nama Puan Tobarani adalah gelar yang beliau sandang, sedang nama beliau yang sebenarnya adalah Ishak Kaule, yang bisa dimaknai segenap kekuatan. Informasi ini sebagian besar saya dapatkan dari Bang Rahmat Manjopai dan Bapak Asri Abdullah. Ada beberapa nama lain yang melekat ke sosok beliau seperti Ilalok Makasau yang dimaknai terlalu kuat atau sang kuat perkasa. Dari Bapak Asri Abdullah diketahui bahwa Ishak Kaule Puan Tobarani adalah cucu dari Ipasu Tau Tomaloto Sapolo Palipana, atau orang yang hitam sebelah lidahnya, Puang Limboro kedua atau Puang Dipoyosong kedua. Namun juga dikatakan dalam salah satu silsilah, Puan Tobarani adalah anak dari Ipuyu Puan Limboro kedua. Beliau bersaudara berjumlah 4 orang. Salah satu anak Puan Tobarani menikah dengan anak Dain Rioso, maka lahirlah Imatta Papuangat Tandung. Dari Matta kemudian lahir 2 orang anak yang menjadi lagi Papuangan Tandung. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Ishak Kaule atau Puan Tobarani pernah menjabat sebagai Maradia Malolo Balanipa atau Panglima Perang Kerajaan Balanipa. Namun, tidak ada informasi lebih lanjut ia menjabat pada pemerintahan Maradia Balanipa keberapa dan tindakan heroik apa yang telah beliau lakukan sehingga ia bergelar Puang Tobarani, dan gelaran ini masih tersohor sampai sekarang ini. Dari hasil diskusi diketahui bahwa ia sezaman dengan Imagga dan Rioso. Imagga dan Rioso adalah Raja Balanipa yang ke-12. Sebelum menjabat sebagai Maradia Balanipa atau Raja Balanipa ke-12, ia pernah menjabat sebagai Maradia Malolo Balanipa atau Panglima Perang Kerajaan Balanipa pada masa pemerintahan Puatta Ilambo yang bergelar Tomatindo Dulanggana. Pada zaman pemerintahan Tomatindo Dulanggana sebagai Maradia Balanipa yang ke-11, terjadi sebuah ekspansi militer besar-besaran oleh kerajaan Bone, Sopeng, dan VOC ke daerah Mandar. Serangan ini atau ekspansi ini dipimpin oleh Arung Palaka Tomalampe Gemekna. Alasannya sebagai hukuman terhadap Mandar sebab tidak mau tunduk sudah menjadi sekutu Goa dalam Perang Makassar. Sebanyak 20.000 pasukan gabungan Bone, Sopeng, dan Belanda dikerahkan untuk mencoba menaklukkan Mandar. Serangan ini sampai menembus pusat pemerintahan Balanipa. Salah satu daerah di Balanipa yang dahulunya bernama Soreang kini berganti nama menjadi Kandiapi disebabkan daerah tersebut dibakar. Dalam keadaan terdesak, Tomatindo Dulanggana bertitah, "Parlaku-laku omie, inai malam apa tumbalik lita ia mo manini diake riaya di Peuluang," yang artinya, "Berjuanglah untuk tanah airmu. Siapa saja yang berhasil menyelamatkan Balanipa, maka ia yang akan menggantikan kedudukanku sebagai Raja Balanipa." Singkat cerita, pasukan gabungan Bone, Sopeng, dan Belanda berhasil dipukul mundur sampai ke Pajalele, daerah Pindrang, dan diangkatlah Imagga dan Rioso dengan gelar yang harum Tomapatumballe Lita Mandar, yang berarti orang yang menyelamatkan negeri Mandar. Besar kemungkinan jika memang Ishak Kaule Puan Tobarani pernah menjabat sebagai Panglima Perang Kerajaan Balanipa, maka ia menjabat di masa kepemimpinan Imagga dan Rioso sebagai Raja Balanipa. Ditambah lagi, putra beliau pernah menikah dengan putri dari Imagga dan Rioso yang melahirkan Imatta Papuangat Tandung.
Lantas apa yang menyebabkan beliau memperoleh gelar Puat Tabarani? Konon katanya bahwa setiap ada permasalahan yang sukar untuk diselesaikan, maka beliaulah yang diminta untuk menyelesaikan dengan cara apapun. Menurut Rahmat Manjupai yang pernah berdiskusi dengan Bapak Asri Abdullah, bahwa beliau memang terkenal dengan ilmu kanuragannya, kebal atas serangan benda tajam, juga tidak mempan terhadap pukulan benda keras lainnya. Dalam bahasa Mandar disebut panukuli. Ya, di Mandar memang dikenal ada ilmu tahan terhadap pukulan yang prosesnya disebut dengan dipanimbolli. Namun pernah sekali Puang Tabarani kalah oleh sosok pemberani yang berasal dari Ulu Manda, yang menyebabkan kepalanya terpisah dari badannya. Namun seekor ular besar datang menjilati lehernya, yang menyebabkan kepala dan badannya kembali menyatu. Entah disebut apa ilmu ini di Mandar, namun sekilas mirip dengan ilmu rawa rontek yang dimiliki oleh si Pitung dari Betawi. Selepas pulih, kembali beliau menantang pemberani dari Ulu Manda tersebut dan akhirnya berhasil memenangkan pertarungan itu. Oke lore, demikianlah sedikit informasi mengenai beliau disakau oleh Puang Tabarani. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan buat sahabat-sahabat Kaca Mandar yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan bunyikan loncengnya, sebab kerugian besar buat Anda jika tidak subscribe. Itu berarti satu pintu untuk menemukan alamat kebudayaan Anda sendiri tutupi. Muak dia pau makairi luar pamakanan anak diolo malabita. Salam budaya, salam Pasca Bandaran.